Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mereview jurnal yang berjudul Governmental Governance of Host Countries and Cross-Border Merger and Acquisition Performance, Evidence from Listed Enterprises in China. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sepia NPM 90, Putri Farnisa NPM 117, Septia NPM 125, Salsabila NPM 128, dan Sela NPM 182. Judul dari jurnal yang akan kami review adalah Governmental Governance of Host Countries and Cross-Border Merger and Acquisition Performance, Evidence from Listed Enterprises in China, dari School of Economics and Management yang dipublikasi tahun 2021. Di mana penulisnya adalah Kun Liu, Shi Yiwu, dan Nago. Dan pengulasnya adalah kami dari kelompok 9, dan tanggal mengulas adalah 3 Oktober 2021. Yang pertama, untuk abstrak dari jurnal ini, diawali dengan globalisasi, kasus merger dan akuisisi lintas negara perusahaan Cina meningkat pesat. Lingkungan kelembagaan negara tuan rumah telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi kinerja merger dan akuisisi, yang memiliki dampak besar pada keberhasilan atau kegagalan merger dan akuisisi lintas negara. Berdasarkan ini, untuk penelitian, peneliti memilih kasus merger dan akuisisi lintas negara dari perusahaan yang terdaftar di Cina dari tahun 2007 hingga 2018. Sebagai sampel penelitian untuk menguji secara empiris dampak kapasitas tata kelola negara tuan rumah pada kinerja merger dan akuisisi lintas negara dari pengakuisisi. Dan ditemukan bahwa kapasitas tata kelola negara tuan rumah memiliki efek negatif pada kinerja merger dan akuisisi dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang dapat secara efektif meningkatkan kinerja merger dan akuisisi lintas negara dari pengakuisisi. Pada saat yang sama, khusus untuk hubungan antara kapasitas tata kelola pemerintahan dari 6 dimensi yang berbeda dan kinerja merger dan akuisisi jangka panjang. Efektivitas pemerintah, kualitas peraturan, dan supremasi hukum memiliki efek promosi paling signifikan pada kinerja merger dan akuisisi jangka panjang. Ini menyiratkan bahwa pengakuisisi harus fokus pada dampak jangka panjang dari kapasitas tata kelola pemerintahan pada merger dan akuisisi, dan secara sadar bersandar ke negara-negara dengan kapasitas tata kelola yang kuat untuk memperoleh pertumbuhan nilai jangka panjang ketika mengatur kegiatan merger dan akuisisi di luar negeri. Kesimpulan dari jurnal ini memberikan dasar yang dapat diandalkan bagi perusahaan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dalam kegiatan ekonomi yang kompleks. Selanjutnya, pendahuluan. Dalam konteks globalisasi, ekonomi Cina telah menjadi sangat terintegrasi dalam ekonomi dunia. Sejak strategi Going Out perusahaan dan inisiatif Belt and Road secara resmi diajukan, investasi asing langsung Cina telah menjadi berkembang pesat. Pengaruh investasi asing Cina telah berkembang dengan baik dan kontribusinya terhadap ekonomi dunia semakin menonjol. Merger dan akuisisi lintas negara sebagai salah satu cara penting bagi perusahaan Cina untuk berinvestasi di luar negeri, memungkinkan perusahaan memperoleh sumber daya alam, menghindari hambatan perdagangan, dengan cepat memasuki pasar negara lain dan meningkatkan kontrol pasar dan daya saing internasional. Namun, sayangnya, di balik transaksi lintas negara yang aktif, hanya beberapa pengakuisisi yang dapat mencapai tujuan strategis yang diharapkan. Dan sebagian besar merger dan akuisisi di luar negeri dapat menyebabkan kerugian nilai perusahaan, yang menyiratkan bahwa merger dan akuisisi lintas negara adalah aktivitas yang sangat beresiko. Selain itu, hambatan kelembagaan, konflik budaya, dan lingkungan ekonomi negara tuan rumah dalam proses merger dan akuisisi akan berdampak vital pada kinerja merger dan akuisisi.
Namun, para peneliti saat ini membahas hubungan antara lingkungan kelembagaan atau kapasitas tata kelola dan lokasi investasi keluar perusahaan. Sebagai contoh, beberapa ahli percaya bahwa lingkungan kelembagaan yang baik dapat mengurangi misalokasi sumber daya dan konsumsi non-produktif. Oleh karena itu, semakin tinggi tata kelola pemerintahan di negara tuan rumah, semakin menarik bagi investasi dari perusahaan Cina. Lebih lanjut, para ahli membahas kinerja merger dan akuisisi lintas negara terutama berdasarkan perspektif sistem, dan hanya mengukur kinerja merger dan akuisisi dengan penyelesaian transaksi merger dan akuisisi tersebut, atau indikator keuangan, tanpa membedakan efek jangka panjang dan jangka pendek yang sebenarnya merupakan inti masalah pengukuran kinerja merger dan akuisisi yang tidak akurat. Berdasarkan hal ini, dari perspektif kapasitas tata kelola, penulis memilih 460 transaksi merger dan akuisisi lintas negara dari perusahaan yang terdaftar di Cina dari 2007 hingga 2018. Mengukur kapasitas tata kelola pemerintahan tuan rumah dengan menggunakan indikator tata kelola Bank Dunia di seluruh dunia, dan menganalisis secara mendalam dampak komprehensif dari kapasitas tata kelola pemerintahan tuan rumah terhadap kinerja merger dan akuisisi lintas negara jangka pendek dan jangka panjang dari pihak pengakuisisi. Selanjutnya adalah literatur review. Jadi pada bagian ini, penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan topik pembahasan, di mana ada 4 topik yang dibahas, yaitu yang pertama, penelitian tentang kinerja merger dan akuisisi lintas negara, di mana sebagian besar peneliti mengungkapkan bahwa merger dan akuisisi dapat membawa kelebihan pengembalian perusahaan target. Penelitian yang dilakukan pada perusahaan Cina mengenai kinerja merger dan akuisisi lintas negara mengungkapkan bahwa merger dan akuisisi yang dilakukan pada waktu yang berbeda akan menunjukkan bahwa merger dan akuisisi lintas negara dapat membawa manfaat positif bagi perusahaan. Namun, efek tersebut memiliki waktu yang terbatas karena seiring berjalannya waktu, kinerja merger dan akuisisi lintas negara dari bank akuisisi menurun dari tahun ke tahun. Poin yang kedua yaitu penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja merger dan akuisisi lintas negara, di mana ada 3 faktor yang diketahui, yaitu level transaksi, level perusahaan, dan level makro. Di mana pada level transaksi mengungkapkan bahwa informasi perusahaan yang terdaftar lebih transparan, dapat mengurangi tingkat asimetri informasi antara kedua pihak, serta pembayaran secara tunai secara signifikan mengurangi kinerja merger dan akuisisi. Pada level perusahaan, dikatakan bahwa sifat kepemilikan perusahaan, rasio pemegang saham utama, dan tata kelola perusahaan, serta karakteristik manajemen adalah semua faktor yang mempengaruhi kinerja merger dan akuisisi. Sedangkan pada tingkat makro, faktor yang mempengaruhi adalah perbedaan budaya dan lingkungan kelembagaan. Poin yang ketiga yaitu tentang penelitian lingkungan kelembagaan dan investasi langsung, di mana beberapa ahli percaya bahwa lingkungan kelembagaan yang baik dapat mempromosikan kegiatan produktif suatu negara. Studi tentang investasi langsung di Cina pada negara-negara ASEAN dari tahun 2003 hingga 2015 menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemerintahan negara tuan rumah, semakin dapat menarik investasi dari Cina. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pemerintahan di negara tuan rumah dapat menghambat investasi langsung Cina di dalamnya. Poin yang keempat yaitu penelitian tentang lingkungan kelembagaan dan efek dari merger dan akuisisi, di mana
Hasil sebuah penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi negatif yang signifikan antara resiko kelembagaan negara tuan rumah dan tingkat keberhasilan merger dan akuisisi lintas negara. Selain itu, penelitian menemukan bahwa lingkungan kelembagaan negara tuan rumah dan hubungan politik bilateral secara signifikan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan investasi asing perusahaan Cina. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa lingkungan kelembagaan negara tuan rumah memiliki efek yang berbeda, sementara lingkungan kelembagaan negara maju memiliki efek positif pada kinerja perusahaan. Sementara lingkungan kelembagaan negara berkembang memiliki efek yang sebaliknya. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Jadi pada bagian ini, penulis merumuskan dua hipotesis, di mana perumusan hipotesis yang pertama membahas tentang kapasitas tata kelola pemerintahan dan kinerja merger dan akuisisi jangka pendek. Penulis menjelaskan bahwa tata kelola pemerintah yang merupakan bagian dari lingkungan kelembagaan negara tuan rumah akan ditransmisikan ke perusahaan induk, sehingga berdampak signifikan terhadap perusahaan pengakuisisi. Kegiatan merger dan akuisisi akan memiliki kelebihan pengembalian yang lebih tinggi dalam jangka pendek, namun dapat timbul asimetri informasi ketika sebuah perusahaan memasuki negara tuan rumah. Dari penjabaran tersebut, penulis merumuskan hipotesis yang pertama, yaitu kapasitas tata kelola pemerintah tuan rumah memiliki dampak penghambat pada kinerja merger dan akuisisi jangka pendek, di mana semakin buruk kapasitas tata kelola, maka akan semakin baik merger dan akuisisi jangka pendeknya. Hipotesis penelitian. Dalam artikel ini disebutkan kapasitas tata kelola pemerintahan meliputi perumusan dan implementasi kebijakan nasional, pelayanan publik, pengawasan hukum, dan pemberantasan korupsi. Ekonomi kelembagaan baru menunjukkan bahwa di bawah lingkungan kelembagaan yang berbeda, perusahaan akan menerima hasil investasi yang berbeda pula. Juga menunjukkan bahwa transaksi yang sama suatu perusahaan di negara yang berbeda dapat dikenakan biaya yang berbeda karena perbedaan kelembagaan. Kinerja operasi suatu perusahaan tidak hanya tergantung pada tingkat manajemennya sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan kelembagaan di mana ia beroperasi. Sebagai bagian dari negara tuan rumah lingkungan kelembagaan, kapasitas tata kelola pemerintah akan ditransmisikan ke pengakuisisi melalui perusahaan yang diakuisisi, sehingga berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan pengakuisisi. Dari pernyataan tadi, terdapat dua hipotesis. Yang pertama yaitu kapasitas tata kelola pemerintah dan kinerja merger dan akuisisi jangka pendek. Hipotesis ini menyatakan kapasitas tata kelola pemerintah tuan rumah memiliki efek penahanan pada kinerja merger dan akuisisi jangka pendek. Semakin buruk kapasitas tata kelola, semakin baik kinerja merger dan akuisisi jangka pendek. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu kapasitas tata kelola pemerintah dan kinerja merger dan akuisisi jangka panjang. Hipotesis ini berisi kapasitas pemerintah tuan rumah memiliki efek positif pada kinerja merger dan akuisisi jangka panjang. Semakin baik kapasitas tata kelola, maka semakin baik pula kinerja merger dan akuisisi pada jangka panjang. Selanjutnya adalah desain penelitian. Yang pertama adalah pemilihan sampel. Dalam artikel ini dipilih transaksi merger dan akuisisi lintas batas Shanghai dan Shenzhen, Cina dari tahun 2007 hingga 2018 yang termasuk dalam terminal keuangan angin sebagai sampel awal, dan memilih dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghapus transaksi merger dan akuisisi terkait antara pengakuisisi dan perusahaan induknya di luar negeri. Kemudian yang kedua, menghapus transaksi merger dan akuisisi di mana perusahaan target terdaftar di Kepulauan Cayman, Kepulauan Virgin, Bermuda, atau surga pajak lainnya. Kemudian yang ketiga adalah menghapus transaksi merger dan akuisisi yang melibatkan dua negara atau lebih. Kemudian kriteria yang keempat adalah mengecualikan kasus merger dan akuisisi di mana total harga transaksi tidak diungkapkan dalam pengumuman. Kemudian yang terakhir adalah
mengecualikan kasus merger dan akuisisi di mana total harga transaksi merger dan akuisisi kurang dari 0,5% dari nilai pasar, pendapatan penjualan, dan total aset pengakuisisi pada tahun pengungkapan merger dan akuisisi. Dari penyaringan kriteria, maka didapatkan 460 sampel merger dan akuisisi lintas batas sebagai sampel empiris. Model empiris. Menurut hipotesis yang telah disebutkan tadi, untuk menguji hubungan antara kapasitas tata kelola mental yang diatur negara tuan rumah dan kinerja merger dan akuisisi, di artikel ini dibangun model analisis empiris sebagai berikut, di mana CAR dan BHAR adalah variabel dependen, masing-masing mewakili kinerja merger dan akuisisi lintas batas jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian WJI adalah variabel independen utama, mewakili indeks WGI 6 dimensi, dan kemudian kontrol mewakili variabel kontrol. Karena setiap indeks dimensi WGI sangat banyak, maka digunakan indeks 6 dimensi untuk mengamati pengaruh kapasitas tata kelola pemerintahan keseluruhan suatu negara pada kinerja merger dan akuisisi lintas batas dari pengakuisisi. Pada saat yang sama, setiap indeks dimensi secara terpisah untuk memeriksa pengaruh dimensi yang berbeda dari kapasitas tata kelola pada kinerja jangka panjang merger dan akuisisi lintas batas. Variabel penelitian. Variabel dependen untuk artikel ini adalah kinerja merger dan akuisisi jangka pendek dan jangka panjang dari pengakuisisi. Pengukuran kinerja merger dan akuisisi mencakup dua jenis, yaitu metode penelitian akuntansi dan metode penelitian peristiwa. Metode penelitian akuntansi rentan terhadap manajemen pendapatan oleh pembuat laporan keuangan yang mempengaruhi kredibilitas data keuangan. Sementara fluktuasi harga saham mencerminkan informasi historis seperti operasi perusahaan yang terdaftar dengan jelas. Jadi artikel ini menggunakan metode penelitian peristiwa untuk mengukur kinerja merger dan akuisisi. Kemudian variabel independen artikel ini adalah kapasitas pemerintah negara tuan rumah. Mengenai kapasitas tata kelola pemerintah, artikel ini mengacu pada metode dan memilih WJI yang disusun oleh Bank Dunia untuk mengukurnya. WJI menggambarkan kapasitas pemerintah suatu negara berdasarkan 6 dimensi, yaitu suara dan akuntabilitas, stabilitas politik, efektivitas pemerintah, kualitas regulasi, supremasi hukum, dan pengendalian korupsi. Kemudian untuk variabel kontrol, berdasarkan penelitian yang ada tentang kinerja merger dan akuisisi untuk investasi N, maka artikel ini memilih indikator yang dapat mencerminkan situasi negara tuan rumah, yaitu karakteristik pengakuisisi dan hubungan antara negara tuan rumah dan negara asal sebagai variabel kontrol. Hasil empiris dan analisis. Deskripsi statistik. Tabel berikut ini menunjukkan statistik deskriptif dari variabel. Hal ini dapat dilihat dari tabel bahwa nilai rata-rata kinerja merger dan akuisisi jangka pendek CAR -3,3 dan CAR -5,5 positif mengindikasikan bahwa pasar optimis tentang perusahaan lintas batas merger dan akuisisi. Namun kinerja merger dan akuisisi jangka panjang dari pengakuisisinya buruk, dengan rata-rata BHAR 24 bulan dan 36 bulan setelah merger dan akuisisi masing-masing hasilnya adalah min 0,0714 dan min 0,124, menunjukkan bahwa merger dan akuisisi lintas batas akan menyebabkan penurunan nilai pengakuisisi dalam jangka panjang. Selain itu, kesalahan standar masing-masing variabel independen berada di kisaran 0,614 hingga 0,863 yang menunjukkan bahwa tingkat pemerintahan di berbagai negara bervariasi. Hasil dan analisis regresi empiris selanjutnya akan saya paparkan. Saya Salsabila Kirana, NPM 128. Nah, subsection 521 tentang kapasitas tata kelola pemerintahan dan kinerja merger dan akuisisi jangka pendek dan jangka panjang dijelaskan pada tabel di samping. Data yang digunakan dalam penelitian empiris ini adalah data cross-sectional discrete.
Hasil dari regresi ini ditunjukkan pada tabel kolom pertama dan kolom kedua, yaitu sebagai dampak kapasitas tata kelola pemerintah terhadap kinerja merger dan akuisisi jangka pendek, dan pada kolom 3 dan 4 dicantumkan sebagai dampak pada jangka panjang kinerja merger dan akuisisi. Berdasarkan hasil empiris tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah koefisien regresi kapabilitas pemerintahan rata-rata dan CAR-33 dan CAR-55 negatif signifikan pada 10% dan tingkat 5%. Artinya, dalam jangka pendek, memilih negara tuan rumah dengan kapasitas tata kelola yang buruk untuk kegiatan merger dan akuisisi dapat mencapai keuntungan berlebih dan memberikan dorongan jangka pendek untuk kinerja merger dan akuisisi. Hal ini menjawab hipotesis pertama. Kesimpulan kedua, koefisien regresi kemampuan tata kelola pemerintahan rata-rata pada BHAR24 dan BHAR36 secara signifikan positif, menunjukkan bahwa kemampuan tata kelola pemerintahan yang kuat akan mendorong peningkatan kinerja komprehensif jangka panjang dari pihak pengakuisisi. Semakin baik kemampuan tata kelola, semakin tinggi apresiasi nilai dari pengakuisisi dalam jangka panjang. Hal ini menjawab hipotesis 2. Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengakuisisi lebih baik fokus pada dampak kapasitas tata kelola pemerintahan untuk jangka panjang, karena efek pengembalian berlebih jangka pendek tidak berkelanjutan. Selanjutnya, pada subsection 522 yaitu mengenai 6 dimensi kapasitas tata kelola pemerintahan dan kinerja merger dan akuisisi jangka panjang. Nah, dalam hasil analisis pertama yang sebelumnya, telah diketahui bahwa pengakuisisi harus fokus pada dampak kapasitas tata kelola pemerintah untuk jangka panjang ketika menerapkan merger dan akuisisi di luar negeri. Sehingga, pengakuisisi harus bersandar pada kapasitas tata kelola pemerintahan yang kuat saat membuat keputusan transaksi merger dan akuisisi luar negeri. Namun, kapasitas tata kelola pemerintah adalah konsep keseluruhan. Menurut WGI yang disusun oleh Bank Dunia, konsep tersebut dapat dibagi menjadi 6 aspek, seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini, yaitu hasil regresi BHAR24 dan BHAR36. Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama adalah suara dan akuntabilitas atau voice dan stabilitas politik atau polit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja merger dan akuisisi jangka panjang pengakuisisi. Yang kedua, layanan pemerintah atau govern yang berkualitas tinggi dan efisien kondusif bagi peningkatan kinerja merger dan akuisisi jangka panjang pihak pengakuisisi. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien efektivitas pemerintah atau govern yang positif signifikan pada taraf 5%. Yang ketiga, pengawasan pemerintah atau regul dapat mendorong kinerja merger dan akuisisi dalam jangka panjang, ditunjukkan oleh koefisien kualitas regulasi atau regul positif signifikan pada tingkat 1%. Yang keempat, penegakan hukum atau law dan pengendalian korupsi atau corrupt berdampak positif terhadap kinerja merger dan akuisisi pengakuisisi dalam jangka panjang. Keduanya signifikan pada level 10%. Kesimpulan selanjutnya adalah secara keseluruhan, efektivitas pemerintah, kualitas regulasi, supremasi hukum, dan pengendalian korupsi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja merger dan akuisisi jangka panjang, seperti yang terlihat pada tabel di atas. Nah, namun apabila dilihat dari pengaruhnya, koefisien regresi efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi adalah yang terbesar secara absolut dan paling signifikan. Koefisien regresi efektivitas pemerintah dan BHAR36 sebesar 0,395 lebih besar dari BHAR24, yaitu sebesar 0,299. Yang kedua, koefisien regresi kualitas regulasi dan BHAR36 sebesar 0,6 juga lebih besar dari BHAR24 sebesar 0,449. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa seiring berjalannya waktu, pengaruh efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi terhadap kinerja merger dan akuisisi menjadi semakin jelas. Dan pengaruh kapasitas tata kelola pada kinerja merger dan akuisisi akan memainkan peran yang lebih menonjol dalam jangka waktu yang lebih lama. Pada bagian selanjutnya, yaitu mengenai uji ketangguhan,
Pada tabel 5 di samping menunjukkan hasil pengujian kapasitas tata kelola pemerintah secara keseluruhan terhadap kinerja merger dan akuisisi jangka pendek dan jangka panjang setelah mengganti indikator. Nah, indikator yang diganti adalah yang pertama, untuk uji ketahanan kinerja. Merger dan akuisisi jangka pendek, peneliti menggunakan CAR-1010 yang merupakan kelebihan pengembalian kumulatif 10 hari sebelum dan sesudah tanggal pengungkapan merger dan akuisisi untuk menggantikan CAR asli yaitu sebesar negatif 33 dan CAR negatif 55. Untuk uji ketahanan kinerja, merger dan akuisisi jangka panjang, peneliti menggunakan ROET negatif 3, T plus 3 yang merupakan selisih pengembalian aset bersih 3 tahun sebelum dan sesudah pengungkapan tahun penggabungan untuk menggantikan BHAR 24 dan BHAR 36 asli. Berdasarkan tabel 5 tersebut, dapat diketahui bahwa kegiatan merger dan akuisisi yang dilakukan di negara-negara dengan kapasitas tata kelola yang lebih rendah dapat memperoleh pengembalian berlebih dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang akan merusak ekuitas pemegang saham. Selanjutnya, masih mengenai uji ketangguhan, dapat kita lihat dalam tabel 6 hasil uji ketahanan dari 6 dimensi kapasitas tata kelola dan kinerja merger dan akuisisi jangka panjang. Dari tabel tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun pengendalian korupsi tidak lagi kuat, efektivitas pemerintah, kualitas peraturan, dan supremasi hukum masih secara signifikan mendorong peningkatan kinerja merger dan akuisisi jangka panjang dari pengakuisisi. Akibatnya, untuk meningkatkan tingkat keberhasilan merger dan akuisisi lintas negara, perusahaan harus memperhatikan hal-hal berikut ketika menyebarkan merger dan akuisisi di luar negeri. Yang pertama adalah efisiensi, yang kedua adalah kontrol regulasi, dan yang ketiga adalah supremasi hukum dari pemerintah negara tuan rumah. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam konteks globalisasi, perusahaan-perusahaan Cina telah menjadi sangat terintegrasi ke dalam ekonomi dunia, dan jumlah transaksi merger dan akuisisi lintas batas telah berkembang pesat. Namun, hanya sedikit pengakuisisi yang dapat mencapai tujuan strategis mereka, dan sebagian besar aktivitas merger dan akuisisi tidak menambah nilai bagi perusahaan. Nah, dokumen-dokumen yang ada terkait masalah ini telah memberikan beberapa penjelasan dari perspektif perusahaan, transaksi, dan ekonomi makro, yang mana sebagai bagian penting dari lingkungan makroekonomi, sistem negara tuan rumah jarang dianalisis, terutama dari perspektif kapasitas tata kelola pemerintah. Jadi, berdasarkan hal ini, penulis memilih merger dan akuisisi pada kasus perusahaan yang terdaftar di Shanghai dan Shenzhen, Cina dari 2007 hingga 2018 sebagai sampel penelitian, dan membangun model empiris untuk menguji hubungan antara kapasitas tata kelola pemerintah negara tuan rumah dan kinerja merger dan akuisisi dari pengakuisisi. Yang mana kemudian ditemukan bahwa kapasitas tata kelola pemerintah memiliki efek penghambatan pada kinerja merger dan akuisisi lintas batas dalam jangka pendek, tapi juga dapat mendorong peningkatannya dalam jangka panjang. Nah, apabila dalam jangka panjang mengabaikan dampak negatif dari lemahnya kapasitas tata kelola, maka akan meningkatkan risiko bagi pihak pengakuisisi dan pada akhirnya mengakibatkan hilangnya nilai perusahaan. Sebaliknya, kegiatan merger dan akuisisi di negara-negara dengan kapasitas tata kelola yang kuat dapat memungkinkan perusahaan memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Akibatnya, untuk pengembangan operasi bisnis yang berkelanjutan dan maksimalisasi nilai pemegang saham setelah merger dan akuisisi, pihak pengakuisisi harus lebih memperhatikan dampak jangka panjang dari kapasitas tata kelola ketika menerapkan merger dan akuisisi. Kemudian berikutnya, kekuatan dan kelemahan dari artikel berikut. Yang pertama, kekuatan, yaitu penulis dalam menjelaskan hasil penelitiannya secara detail dan jelas. Kemudian, penggunaan bahasa dan analisis yang dilakukan oleh penulis mudah dipahami. Sedangkan kelemahan, dalam penelitian yang ada tentang merger dan akuisisi lintas batas perusahaan Cina, para ahli yang berbeda telah memilih sampel basis data yang berbeda dan kriteria penyaringan yang berbeda, sehingga kesimpulan akhir yang ditarik mungkin tidak konsisten karena kesalahan pemilihan sampel. Kemudian, penulis gagal untuk mengeksplorasi lebih jauh secara empiris efek non-linier dari kemampuan tata kelola pemerintah pada kinerja merger dan akuisisi. Penulis hanya berfokus pada dampak linier dari kemampuan tata kelola.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.